Halo semua guys, welcome to Ruang Komik. Kali ini kita melanjutkan Demon Lucky-nya lagi. Dan karena ini pembahasan novel gitu ya, seperti part kemarin, tidak ada gambar yang bisa kutunjukkan kepada kalian semua. Jadi matiin aja layar HP kalian kalau nonton di HP, pakai earphone gitu ya, sambil makan atau ngapain. Dan tapi sebelum itu kalian bisa like dan subscribe dulu. Kalau suka dengan video channel ini, bisa kalian cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi di situ. Dan sorry mungkin kalian dengar suara noise yang mengganggu. Karena di sini lagi hujan, mungkin kedengeran apa enggak ini ya. Mungkin tembus juga di recordingnya. Tapi seperti biasa semoga video ini menghibur dan menemani waktu luang kalian. Selamat menonton dan enjoy the stories. Nah oke, plot di sini berlanjut setelah kemarin si Muen diberikan dua buku yang berjudul Dorky Knowledge dan Sigil Fundamental oleh si Linji untuk dipelajari sebelum dia ini bekerja sebagai asisten toko bukunya si Linji. Karena saat itu Linji merasa Muen ini masih kurang pendidikan dasar gitu ya, sehingga diberikanlah dua buku tadi kepada Muen untuk dipelajari terlebih dahulu. Dimana saat itu Linji ini sempat juga memberikan nasihat-nasihat seperti biasanya ya, sebagai penyemangat gitu lah ya. Dan si Muen sampai sini ketika dinasehati atau dijelaskan sesuatu oleh Linji itu sudah otomatis ngangguk dia ini. Jadi seperti Muen ini sudah menganggap Linji sebagai guru atau bahkan mungkin sebagai orang tuanya sendiri, yang ketika bilang apapun itu pasti Muen ngangguk. Jadi udah pokoknya dianggap bener aja gitu ya semua perkataan Linji. Nah lalu karena saat itu kondisi toko sedang sepi dan Linji berpikir sepertinya tidak akan ada pelanggan hari itu, dia menyuruh Muen untuk belajar di mejanya, baca-baca bukunya yang tadi dan jangan sampai males-malesan gitu ya. Karena kata Linji, si Muen ini nanti bakal dia tes apakah dia memang belajar atau tidak. Sehingga sampai sini kebanyakan aktivitas Muen ini hanya belajar dan rupanya proses belajarnya ini bisa dibilang lebih mudah daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Karena si Muen ini tidak punya pengetahuan yang sistematis sebelumnya. Jadi tidak ada ilmu pakem yang dia pelajari sebelumnya. Kalau kita kan udah ada kompetensi gitu ya. Kelas 1 belajar A, kelas 2 belajar B, bumi itu bulat dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan Muen itu hanya berasal dari pengamatannya di lab saja. Jadi ilmu-ilmu yang berasal dari bukunya si Linji itu tidak ada satupun yang bentrok dengan pakem Muen sebelumnya. Semua itu bisa ngeblend. Lalu setiap Muen ini belajar sesuatu yang baru dari buku berjudul Dorky Knowledge, Muen tidak jarang sesekali melirik ke arah Linji. Lalu kembali menatap bukunya, sambil dalam hati berpikir bahwa rupanya perkataan Bos Lin memang benar bahwa buku Dorky Knowledge itu adalah buku tentang dasar-dasar saja. Meskipun dalam buku tersebut mencakup sangat banyak pengetahuan dasar, dari dasar-dasar hal simple sampai hal seperti sains, kekuatan manusia dan juga makhluk selain manusia, termasuk tumbuhan, binatang, sampai bahkan makhluk extraordinary sekalipun. Jadi meskipun bukunya ini berisi dasar-dasar doang, tapi hal yang dibahas itu sangat luas gitu ya. Sehingga di awal-awal Muen juga sempat dibuat kerepotan dengan ilmu-ilmu baru yang masuk, sampai akhirnya dia ini menemukan cara yang cukup efektif untuk mencerna pengetahuan tersebut, yaitu dengan membuat yang namanya memory sync di dalam otaknya untuk menampung info-info penting dan kompleks, dan info-info tersebut yang ada di memory sync-nya itu bisa dibagi berdasarkan kategori. Sehingga ketika dibutuhkan nanti bisa istilahnya diambil kembali info tersebut oleh si Muen. Karena sampai sini jangan lupa ya, Muen itu adalah seorang homunculus. Jadi bukan manusia biasa. Jadi pasti ada perbedaan lah dengan manusia biasa cara kerja otaknya ini. Nah lalu sedangkan buku yang satunya yang berjudul Sigil Fundamental kurang lebih sama dengan buku Dorky Knowledge tadi. Namun bedanya buku tersebut atau Sigil Fundamental ini membahas dasar-dasar White Mage atau White Magician. Yang intinya secara garis besar menjelaskan tentang sigil yang merupakan sumber kekuatan para White Mage. Dimana kalau kekuatan Black Mage kan berasal dari bahasa yang diucap gitu ya. Sedangkan White Mage itu berasal dari bahasa yang ditulis atau yang biasanya disebut sigil. Lalu selain itu dijelaskan juga bahwa selain sigil berperan penting sebagai sumber kekuatan White Mage, sebenarnya part yang paling krusial itu adalah bagaimana cara mengombinasikan sigil itu sendiri. Jadi kurang lebih itu yang dipelajari Muen dari buku Sigil Fundamental. Nah singkat cerita, setelah dirasa Muen ini sudah cukup memahami bukunya dalam rentang waktu tertentu, Linji ini juga seringkali mengetes Muen apakah memang dia ini belajar dengan serius gitu ya, dan tidak malas-malesan. Salah satunya ngetes juga kemampuan membaca si Muen, dengan Linji ini menunjuk salah satu kata dari bukunya dan menyuruh Muen menjelaskan kata tersebut. Nah tapi menariknya, ketika Linji menunjuk kata api, lalu menyuruh Muen menjelaskan maksudnya, di situ Muen menjawab cahaya dan nyala, atau Inggrisnya itu light and blaze.
yang memang terdengar seperti di hyperbole atau terdengar lebay, kayak aneh gitu menurut si Linji. Tapi di saat yang sama jawaban Mu'en itu juga tidak salah pengertiannya. Jadi agak aneh aja gitu ya. Lalu contoh lain ketika Linji menunjuk kata listrik, Mu'en menjawab pandaran petir. Dan ketika ditunjuk kata kayu, jawaban Mu'en asal-usul semua makhluk hidup. Yang sama juga kayak terdengar aneh, tapi menurut Linji itu nggak salah. Yang dimana dari sini bisa kita sedikit perkirakan ya, mungkin cara kerja white mage mengolah bahasa untuk menjadi sigil mungkin memang seperti itu, meskipun tidak dijelaskan secara detail di sini. Nah, singkat cerita, sampai setelah beberapa hari belajar, Linji merasa Mu'en ini sudah mampu lah, sudah mengerti cukup banyak, lalu berkata kalau dari situ Mu'en sudah bisa menjadi asisten toko bukunya si Linji. Dan Mu'en ini mengangguk dengan wajah yang datar dan biasa aja, yang artinya dia ini mau. Dan setelah resmi jadi asisten ini, Mu'en berpikir sepertinya dia baru paham, baru mengerti kalau kemungkinan besar Bos Lin dari awal sudah sadar atas ketakutannya dengan buku-buku yang ada di rak. Nah, itulah kenapa Mu'en disuruh belajar 2 buku dasar tadi untuk membiasakan diri dengan kekuatan-kekuatan dari toko buku, sekaligus meningkatkan kemampuannya sebelum bisa menjadi asisten toko yang proper gitu ya. Jadi rupanya Bos Lin ini memang sudah memikirkan semuanya dengan sangat rapi dan hati-hati dari awal. Itu pikirnya si Mu'en saat itu. Nah, namun berbeda dengan POV-nya si Linji atau sudut pandangnya si Linji, di mana selama 3 hari ini dia mengajari Mu'en, Linji merasa si Mu'en ini sangat jenius mampus gitu ya, jauh lebih jenius daripada yang dia pikirkan awalnya. Karena hanya dalam 3 hari saja, Mu'en ini sudah bisa memahami sebagian besar bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dan dia juga sudah paham dengan buku kamus dan ensiklopedia yang Linji berikan. Bahkan, Mu'en ini juga sudah paham macam-macam catatan yang Linji buat tentang Azir ketika pertama kali dia terisekai. Padahal catatan-catatan tersebut bisa dibilang cukup advance untuk anak seusia Mu'en. Jadi Mu'en ini hanya dalam 3 hari saja bisa mempelajari hampir semua pengetahuan dasar yang Linji punya. Sebagian besar lah. Sampai Linji ini berkata seakan Mu'en itu seperti spons kering yang sangat cepat dalam hal menyerap ilmu. Lalu bahkan di hari kedua Mu'en tinggal di situ, dia sudah bisa memperbaiki ranjang Linji yang awalnya memang bentuknya cukup aneh ya, karena dibuat oleh Linji sendiri, sampai jadi terlihat cukup modern ketika diperbaiki oleh si Mu'en. Lalu besoknya juga pakaian yang diberikan oleh Linji kepada Mu'en, itu Mu'en modif sendiri jadi sangat bagus, hanya dengan benang dan jarum saja, tanpa ada mesin jahit sama sekali. Kemudian toko Linji yang awalnya kusam gak jelas sekarang juga sudah jauh lebih rapi. Dan semua itu dikerjakan sendiri oleh si Mu'en. Sehingga tentunya menurut Linji, Mu'en ini adalah anak yang jenius. Sampai di tahap membuat Linji sendiri ini merinding dalam hal cepatnya dia memahami pengetahuan baru atau menyerap ilmu-ilmu yang baru. Nah, sampai akhirnya ada satu hal yang sempat membuat Linji ini cukup lega ya, di mana Mu'en ini sempat menanyakan sesuatu ketika dia membersihkan toko dan sampai di depan bunga mawar si Linji. Dan di situ si Mu'en berkata kalau dia tidak tahu caranya merawat tumbuhan. Sehingga itu sempat juga membuat Linji ini merasa lega gitu ya, karena akhirnya ada juga yang ini anak nggak paham. Akhirnya tanya juga nih anaknya. Lalu setelah dijelaskan sedikit tentang merawat mawar itu bagaimana, Mu'en ekspresinya menjadi cukup kosong, menatap si mawar. Tapi setelah melihat ke Linji, lalu menatap kembali ke si mawar, Mu'en mengangguk lalu mengatakan kalau mawarnya indah. Nah, mungkin Mu'en ini mikir, ini makhluk apa lagi gitu ya, makhluk seperti ini kok dipelihara, mungkin gitu kali. Nah, lalu selain semua itu tadi, Mu'en juga bisa menguasai hampir 300 resep masakan rumahan yang membuat Linji teringat kembali dengan kampung halamannya. Dan otomatis hanya dalam waktu 3 hari tersebut, Mu'en sudah jadi orang penting di situ. Bukan hanya menjadi seorang asisten ya, tapi sudah seperti orang yang mengurus semuanya di toko atau di rumah. Sampai di tahap kalau misal Mu'en ini nanti pergi, pasti Linji ini bakal kerepotan sendiri. Karena sampai sini semuanya diurus oleh si Mu'en. Alias jadi babunya Linji. Semua diurus sama si Mu'en. Nah, namun meskipun Mu'en ini jenius dan cukup cepat menyerap informasi-informasi baru, Linji ini rupanya tidak terlalu kaget yang berlebihan gimana gitu ya. Karena di bumi, kata Linji, dia sudah cukup banyak melihat orang jenius juga katanya, yang mirip-mirip dengan Mu'en. Bahkan Linji sendiri nih juga bisa digolongkan sebagai orang yang jenius, di mana Linji ketika berumur 21 tahun, dia sudah menerbitkan 5 buku dan belasan tesis, dan juga menjadi asisten profesor di usia yang sangat muda sekali. Jadi di mata orang lain, Linji ini juga bisa dibilang sebagai orang yang jenius mampus. Meskipun jika dibandingkan dengan si Mu'en, Linji malah jadi seperti orang yang biasa-biasa aja, saking jeniusnya si Mu'en ini.
Nah lalu singkat cerita, esok harinya ketika Linji membuka tokonya seperti biasa, dia menyadari ada garis polisi yang dipasang di jalan dekat tokonya, bertuliskan Central District Supreme Police Department. Jadi kata kuncinya di sini Supreme ya, Supreme Police Unit. Karena Supreme Police ini beda dengan polisi biasa, yang dimana Supreme Police ini bisa dibilang merupakan pihak berwajib yang punya kekuasaan tertinggi di Central District. Yang dimana di Central District itu sendiri isinya adalah orang-orang kaya semua, atau setidaknya orang yang punya kekuasaan lah. Dan biasanya tugas Supreme Police itu hanya menjaga orang-orang penting tadi, dan sangat jarang ditugaskan di luar seperti itu, apalagi sampai menginjakan kaki ke Upper District pinggiran seperti di depan toko Linji ini. Nah sehingga kenapa ada garis polisi dari Supreme Unit di depan toko Linji? Linji menduga mungkin hal tersebut ada kaitannya dengan ledakan yang terjadi sebelumnya. Yang mungkin saja ledakan tersebut bukan ledakan sembarangan. Karena Linji sempat mendengar juga di berita kalau dari hasil investigasi para petugas ditemukan 2 sumber ledakan, yaitu saluran pembuangan yang cukup jauh dari toko Linji dan juga sebuah laboratorium di Central District yang dikatakan diledakkan oleh seseorang. Sehingga mungkin kejadian tersebut membuat orang-orang yang punya kekuasaan tadi itu agak kesal sampai menurunkan Supreme Police Unit ke lapangan. Itu menurut si Linji ya. Nah saat itu Moen juga ikut ngintip mencoba melihat keluar dari celah pintu sambil bertanya kepada Linji tentang apa yang sedang terjadi di luar. Namun Linji ini langsung menyuruh Moen untuk masuk lagi dan berkata bahwa Supreme Police Unit sedang melakukan investigasi yang mungkin untuk melacak pelaku peledakan lab sebelumnya, kata Linji. Dan di sisi lain, Moen yang saat itu sudah tahu juga apa itu Supreme Police Unit dari membaca catatan milik Linji, kemudian nurut dengan perintah si Linji, yang saat itu Linji juga langsung menyuruh Moen ini untuk jangan gugup dan jangan ngomong apa-apa ketika nanti ada yang datang dan tanya-tanya. Biar Linji aja yang ngurus semuanya gitu ya, karena posisi Moen saat itu masih belum punya dokumen identitas. Takutnya nanti ketahuan dan malah dibawa pergi, kata Linji. Nah di sisi lain, Moen yang sampai sini sudah cukup pintar ya, sudah bisa membuat kesimpulan sendiri bahwa yang dia pikirkan saat itu sepertinya polisi yang ditugaskan itu bukan untuk mencari keberadaan dirinya atau homunculus dari Truth Society. Karena Moen merasa saat itu bisa saja Truth Society ini belum tahu kalau ada homunculus yang kabur. Dan kalaupun sudah tahu, juga mungkin prioritas utama mereka ini lebih ke fokus mencari pelaku peledakan daripada ngurusin homunculus yang setidaknya bisa dibuat lagi nanti. Apalagi yang diturunkan saat itu bukan scholar dari Truth Society ya, tapi melainkan Supreme Police Unit yang kebanyakan personilnya itu adalah orang biasa. Jadi mungkin Supreme Police ini diturunkan hanya untuk menenangkan situasi di antara para penduduk supaya mereka nggak panik tentang kasus terorisme tersebut. Jadi dalam hati Moen berpikir bahwa memang benar kata Bos Lin ya, masalah yang bisa jadi muncul nanti bukan karena Moen adalah makhluk extraordinary, tapi justru lebih ke karena dia tidak punya dokumen identitas sebagai seorang warga Nuojin. Jadi nanti bisa ditahan. Nah, namun terlepas dari itu semua, untuk jaga-jaga Moen juga sudah menguasai cara menyembunyikan aether dari tubuhnya. Jadi untuk sekarang dia ini terlihat 100% seperti asisten toko biasa yang luka-luka sedikit, bukan seperti makhluk extraordinary. Nah, tak lama setelah itu masuk 3 polisi berpakaian rapi, satu pemimpinnya yang merupakan Supreme Police dari Central District tingkat 3, yang mungkin belum tinggi-tinggi amat gitu ya, pangkatnya tingkat 3 ini, bernama Sander Leon, datang bersama 2 bawahannya, jadi 3 orang polisi yang datang. Nah tapi sebelum itu aku jelasin dulu ya sebenarnya apa sih bedanya polisi di Central District dengan di Upper District. Nah jadi seperti yang sudah dijelaskan cukup lama di part-part awal sebelumnya, Nuojin Upper District itu semakin tinggi angka jalannya maka semakin jauh dari pusat atau dari sentral, sehingga orang-orangnya yang tinggal juga makin miskin. Dan sebaliknya semakin kecil angka jalannya itu isinya rumah orang-orang kaya semua yang punya kekuasaan semua. Jadi intinya di Central District ini isinya orang-orang penting semua. Lalu sebenarnya beda polisi dari Upper District dan Central District itu pada dasarnya sama aja. Namun karena memang Central District pada dasarnya adalah hunian orang-orang penting semua, orang-orang kaya semua, alhasil polisinya juga secara tidak langsung melayani orang-orang kaya gitu ya, polisi di Central District ini. Apalagi ada juga yang namanya Supreme Police Unit tadi, yang secara simpelnya itu tingkatnya ada di atas polisi biasa. Yang biasanya Supreme Unit ini tugas-tugasnya melayani orang-orang kaya yang bahkan paling kaya di antara orang-orang kaya sekalipun gitu ya. Jadi udah top global kayanya lah. Sehingga yang bisa masuk ke Supreme Unit ini tentunya kalau nggak orangnya berbakat banget atau yang punya koneksi jalur dalam.
Dan itu secara tidak langsung membuat polisi di Supreme Unit ini juga kepalanya ndangak terus. Agak-agak sombong lah kalau ditugaskan ke lapangan. Meskipun tidak sampai yang kayak sangat arogan, seenaknya itu nggak sampai begitunya juga ya. Tapi adalah aura-aura mengintimidasinya kepada masyarakat Upper District. Apalagi yang pinggiran-pinggiran. Karena mereka, para Supreme Police ini tidak merasa melayani masyarakat Upper District yang pinggiran, yang miskin-miskin gitu ya. Yang mereka layani itu orang-orang di Central District yang dimana orang-orang penting semua. Nah, balik lagi ke Sandor Leon tadi, juga tentunya sama seperti itu. Dia ini sempat sangat kesal sebelumnya ketika mendapatkan tugas ke Upper District pinggiran untuk menginterogasi kecil-kecilan lah. Yang sebenarnya interogasinya itu juga formalitas doang gitu ya. Bisa dibilang cuma untuk menenangkan masyarakat setelah kasus ledakan sebelumnya. Jadi supaya seakan-akan kinerja Supreme Police Central District ini sangat cekatan gitu ya. Untuk formalitas doang lah intinya. Sehingga Leon di sini juga merasa buang-buang waktu doang. Apalagi dia sendiri juga berasal dari keluarga yang cukup berada lah di Central District, yang punya bisnis keluarga dan segala macamnya. Jadi dia sebenarnya tidak sudi turun ke tempat orang-orang miskin seperti di Jalan 23 toko si Linji ini. Yang saat itu kebetulan juga masih berantakan jalannya ya, sejak pertarungan Doris dan Murphy hampir 1 bulan yang lalu, yang disamarkan menjadi sebuah ledakan gas. Nah, sejak saat itu masih belum dibereskan ini kerusakannya. Sehingga si Leon juga kayak bergumam sendiri, katanya ya pantes ginilah kerjanya petugas Upper District, lambat. Padahal sudah hampir 1 bulan yang lalu tapi masih berantakan katanya. Untuk meremehkan polisi Upper District lah. Nah, padahal menurut 2 polisi yang jadi bawahan Leon saat itu, mereka berdua ini sama-sama paham sebenarnya ya. Meskipun tidak mereka omong secara langsung, tapi dua-duanya ini sama-sama tahu lah. Tertundanya konstruksi tersebut itu ya karena orang-orang atas semua, yang saat itu katanya kekurangan hiburan. Jadi kejadiannya harus dibuat berita dulu segala macam supaya bisa menghibur orang-orang Central District, yang membuat konstruksinya menjadi tertunda. Nah, sampai akhirnya pihak dari Luo Resource Development atau punyanya si Jibonong ya mengambil kontrak pembangunan tersebut, dan dari situlah konstruksi perbaikannya baru dimulai. Kalau nggak gara-gara orang-orang kaya tadi ya pasti pembangunannya sudah mulai dari dulu. Menurut 2 polisi bawahan Leon ini dalam hati mereka. Nah, namun karena kerusakan itu juga yang membuat Leon akhirnya agak mendingan bad moodnya ya, karena cukup banyak toko yang tutup saat itu akibat masih berantakan. Jadi tugas dia investigasi formalitasnya ini jadi lebih santai, lebih berkurang lah toko yang harus diinvestigasi. Padahal sebenarnya tugas semacam itu ya sudah sangat santai gitu ya, apalagi memang orang-orang pinggiran di situ yang punya rumah atau toko di situ pasti juga takut dengan Supreme Police dari Central District ini. Dan kebanyakan dari mereka baru ditanya pun langsung menjelaskan dengan agak ketakutan. Sambil pasti dibarengi mereka juga memuji-muji si Leon supaya nggak diapa-apain. Termasuk si pemilik toko video audio atau si Colin ya, yang kata Leon dia ini cukup aneh karena mengatakan bahwa tetangganya si pemilik toko buku itu katanya roh jahat alias syaiton yang bisa nembus tembok segala macam. Dan juga kemarin kata Colin dia mendengar si pemilik toko buku menggunakan gergaji listrik yang mungkin untuk memotong-motong manusia. Kata Colin pas ditanya oleh si Leon. Sehingga si Leon pun hanya menganggap ucapan Colin ini sebagai guyonan saja, dan malah bisik-bisik ke bawahannya tadi kalau ya ginilah masyarakat Upper District itu, memang gak jelas katanya. Nah, singkat cerita balik lagi ke Leon yang saat itu mengunjungi toko Linji untuk tanya-tanya. Saat itu dia melihat ada pria pemilik toko buku atau Linji ya, yang rupanya lebih muda daripada yang dia duga. Lalu ada juga seorang remaja perempuan di belakangnya yang sepertinya adalah seorang asisten. Sehingga Leon bertanya kepada Linji, si wanita ini siapa? Karena seingat dia di laporan tokonya, pemilik toko bukunya itu hanya 1 orang. Tidak ada laporan kalau dia punya asisten. Dan di situ Linji menjawab kalau si wanita adalah asisten yang baru saja dia pekerjakan karena bisnisnya cukup ramai daripada biasanya sehingga dia butuh seorang asisten, kata Linji. Nah, sehingga Leon kemudian meminta dokumen identitas si asisten atau si Muen ini ya untuk laporan katanya. Juga dia bertanya tentang kenapa kok dia diperban gitu ya. Pokoknya cukup banyak lah pertanyaan yang dilemparkan oleh Leon ini tentang Muen. Nah, untungnya di situ Linji bisa membuat alibi yang cukup bagus dengan menjelaskan kalau masalah dokumennya tadi sedang diurus dan cukup susah karena asistennya ini awalnya adalah bangsawan dari Central District. Namun keluarganya mengalami anjlok sehingga pindah jadi penduduk biasa di Upper District. Itulah kenapa prosesnya agak susah dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, itu alibi si Linji ya, yang saat itu untungnya bisa menghindari pertanyaan tentang Muen lebih lanjut dari si Leon. Dan si Leon sendiri juga mungkin tidak terlalu peduli ya dengan si Muen dan lebih tertarik dengan statement Colin sebelumnya, di mana Leon ini kemudian berkata kepada Linji bahwa tetanggamu kayaknya mikir yang aneh-aneh tentangmu.
karena katanya kamu ini seorang syaiton, kata si Leon ya. Dan Linji hanya menjawab, ya mungkin itu cuma salah paham doang gitu ya. Mana mungkin lah aku seorang syaiton, katanya. Dimana bersamaan dengan Linji ngomong itu, Leon sempat melirik ke kursi yang sebelumnya dipakai oleh Muen, yang kebetulan saat itu masih ada bercak darah di situ karena susah untuk dibersihkan. Sehingga membuat Leon ini tiba-tiba merinding dan mengingat kembali omongan Colin yang dia sempat mendengar gergaji listrik yang mungkin untuk potong-potong manusia. Dan ternyata ada bercak darah di situ, di kursinya. Alhasil merinding lah si Leon ini. Sebelum kemudian Leon ini melihat kedua bawahannya yang tiba-tiba saat itu juga sedang diam, kaku badannya ini menatap ke si mawar yang ada di atas meja. Dan di saat yang sama ketika si mawar dilihat oleh Leon, itu dia juga mekar mengeluarkan sulur-sulur hidup, mata dan juga mulut dengan gigi-giginya. Itu keluar semua pak, dilihat oleh Leon bersamaan juga dengan Linji yang masih melanjutkan obrolannya tadi. Linji tersenyum sambil berkata, aku memang seorang manusia yang masih hidup. Jadi bersamaan gitu ya, setelah Leon melihat bercak darah di kursi, lalu bawahannya kaku, ada mawar yang punya mata dan mulut, dan si pemilik tokonya pun tiba-tiba senyum sambil bilang aku seorang manusia. Kan nyeremin gitu ya. Sehingga si Leon pun langsung ketakutan setengah mati di situ. Setelah itu merasa penglihatannya kabur, mengalami seperti sebuah halusinasi, dan dia juga seperti bisa merasakan dua bawahannya tadi yang sama-sama ketakutan juga, nggak bisa ngomong apa-apa. Semua polisi tersebut ketiganya ini melihat ke si mawar yang sulur-sulur dan mulutnya ini makin membesar di penglihatan mereka bertiga, dan setelah itu si Leon merasakan seperti ada sesuatu dari dirinya yang terhisap ke dalam si mawar. Dan meskipun dia coba teriak sekencang-kencangnya juga nggak keluar suaranya. Udah panik, ketakutan, putus asa, nggak bisa ngeluarin ngomong apa-apa gitu ya. Lalu juga mengalami setengah halusinasi, semua pekerjaan, keluarga, mimpi-mimpinya itu semua terbayang di halusinasinya si Leon ini. Kayak orang yang mau meninggoy gitu ya. Sebelum akhirnya ketika hampir Leon ini benar-benar nggak sadar sepenuhnya, datang seorang pria masuk ke toko Linji dan langsung bertanya kepada 3 polisi tadi, kalian ini ngapain? Kata si pria itu. Dan berkat si pria ini yang tiba-tiba masuk ini, itu bisa menghancurkan halusinasi Leon yang saat itu dia melihat sulur-sulur dari si mawar sedang menghisap sesuatu dari dirinya. Setelah si pria tadi masuk, langsung semuanya balik normal ke bentuk mawar biasa dan Leon juga bisa mengendalikan tubuhnya lagi dari situ. Sedangkan dua bawahannya tadi itu sudah jatuh lemas, mukanya pucat, pandangannya kosong, lalu ngesot mundur sambil berkata jangan mendekat ke arah Linji. Nah si Leon yang melihat bawahannya dalam keadaan yang seperti itu akhirnya sadar kalau itu semua tadi bukan sebuah halusinasi belaka. Bahwa mereka tadi memang mengalami sebuah kejadian yang bisa dibilang dimakan lah oleh si mawar di atas mejanya si Linji. Jadi Leon juga paham kenapa bawahannya mengalami hal seperti itu. Namun bedanya para bawahannya ini keadaannya seperti jauh lebih parah daripada Leon yang saat itu dia masih adalah kesadarannya sedikit-sedikit. Masih ada kalemnya sedikit setelah halusinasinya tadi pecah. Jadi agak beda gitu ya. Nah setelah itu barulah Leon merasakan panas di dadanya yang berasal dari sebuah kalung miliknya yang dia pakai sejak kecil. Dimana kalung tersebut konon katanya sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Dan terdapat juga tulisan kuno di kalung tersebut. Dan karena panas, Leon pun setelah itu menarik kalungnya keluar. Lalu terlihat tulisan kuno di kalungnya itu makin gosong. Sebelum kemudian tulisannya ini benar-benar hilang dan setelah itu kalungnya pecah menjadi 2. Dan dari situlah Leon sadar bahwa semua perkataan tetangga sebelah tadi rupanya memang benar. Bahkan mungkin pemilik toko buku ini jauh lebih mengerikan daripada cerita si tetangga. Sampai si tanamannya pun bisa memakan sesuatu dari dirinya yang saat itu Leon rasa ada yang hilang dari dirinya. Tapi tidak bisa dia jelaskan apa yang hilang tersebut. Nah Leon kemudian melihat sosok seorang pria yang tadi menyelamatkan dia dari si mawar, yang si pria ini saat itu sedang menghentikan 2 polisi lainnya yang berusaha kabur dengan memukul mereka sampai tidak sadarkan diri, lalu menyandarkan 2 polisi tersebut ke tembok. Dan si Leon setelah beberapa saat memandang pria penyelamatnya tersebut, akhirnya dia ingat kalau si pria itu adalah kapten polisi muda yang baru saja naik jabatan tahun lalu. Dan dikatakan berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, kerja keras sampai jadi kapten polisi di usia yang sangat muda. Dan dia bernama Cloud. Dan Cloud ini setelah mengurus 2 polisi tadi, kemudian menatap Leon sambil menghela nafas seperti kecewa gitu ya. Lalu menghadap ke si pemilik toko buku, membungkuk sopan dan kemudian menyapa, "Halo Tuan Lin," gitu ya. Lalu Cloud ini mengenalkan dirinya kepada Linji bernama Harry Cloud, kapten polisi di Central District dan muridnya si Bapak Joseph.
Nah, si Leon yang melihat Cloud rupanya kenal dengan si Shaiton atau si Linji ini ya, dia sudah tidak bisa menahan rasa syoknya lagi dan akhirnya pingsanlah si Leon di situ. Sehingga Linji kemudian bertanya kepada Cloud, apakah mereka itu nggak apa-apa gitu ya? Kok kayak agak ketakutan dari tadi. Nah, si Cloud dalam hati lalu berpikir, kenapa kok Anda ini tidak sadar dengan apa yang terjadi? Itu semua kan karena si mawar peliharaan Anda gitu ya. Cuman itu di pikiran Cloud aja, nggak berani ngomong. Dan sifat kurang sadar dengan keadaan sekitar itu dirasa Cloud sangat mirip dengan gurunya sendiri yang mungkin memang orangnya kurang pekah lah ya dengan sekitar. Sehingga Cloud sudah cukup biasa menghadapi orang-orang yang kurang pekah seperti itu. Lalu hanya menjawab bahwa ketiganya tidak apa-apa. Mungkin cuma lelah aja dan butuh liburan, kata Cloud, supaya tidak memperpanjang urusan dengan si Linji gitu ya. Nah, namun meskipun si Cloud ini bilang seperti itu, dia dalam hati juga tahu bahwa 3 polisi tadi pasti sedang dalam masalah besar karena bisa dibilang sudah jadi zombie lah, yang mereka ini memang masih hidup tapi sudah tidak punya gairah sama sekali. Motivasi hidupnya ini sudah diambil oleh si mawar, meskipun sepertinya kondisi Leon jauh lebih mendingan daripada 2 polisi yang lainnya. Nah, si Cloud ini sendiri sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah diperingatkan oleh si Joseph ya, dan juga sudah diinfokan cukup banyak apa-apa saja yang ada di dalam tokonya si Linji, supaya jangan sampai Cloud ini membuat kesalahan kalau misal besok berkunjung ke toko Linji. Salah satunya yang diinfokan oleh si Joseph adalah tentang si mawar yang ada di atas meja Linji, di mana mawar tersebut merupakan spesies tanaman yang sangat langka yang dulu ditanam di zaman kerajaan elf kuno, bernama Seed of Desire. Nah, tanaman ini sebenarnya tidak punya bentuk yang pasti ya. Bentuknya itu tergantung dari keinginan si penanam, dan makanannya adalah hasrat atau gairah dari makhluk hidup yang lain. Nah, itulah kenapa para polisi tadi dimakan hasratnya, sehingga menjadi seperti zombie yang nggak punya rasa keinginan apa-apa untuk hidup, seperti tidak punya motivasi lah. Nah, lalu kecerdasan si tanaman ini mirip seperti seekor anjing, dan kualitasnya itu tergantung dari spesiesnya apa dan perawatannya bagaimana. Lalu meskipun di situ Cloud tidak tahu spesies si mawar ini pastinya apa, tapi Cloud ini yakin kalau mawar milik Boslin itu kualitasnya sangat tinggi. Dan barusan saja dia melihat secara langsung 3 orang sudah menjadi korban dari si mawar. Padahal Cloud ini sudah sangat buru-buru tadi ya ketika dia mendengar kalau Supreme Police Unit mengadakan investigasi di sekitaran toko Linji. Karena dia tahu sendiri bagaimana kelakuan Supreme Police ini yang memang agak-agak sombong gitu ya. Apalagi Secret Tower juga belum membuat batasan apapun untuk berkontak dengan toko bukunya si Linji. Jadi pasti tidak ada himbauan apa-apa dan tetap didatangi oleh para polisi. Itulah kenapa Cloud tadi langsung buru-buru datang ke toko Linji takut terjadi apa-apa. Nah, tapi rupanya masih terlambat si Cloud ini. Nah, si Cloud ini sendiri di dunia para makhluk extraordinary memang dia merupakan ksatria tingkat pandemonium di Secret Tower ya. Asistennya si Joseph di bagian intelijen. Nah, tapi di dunia para orang biasa, identitasnya ini dibuat menjadi seorang kapten polisi di Central District Supreme Police Unit untuk urusan supaya Secret Tower ini bisa lebih mudah mencari atau mengelola informasi lah. Jadi Cloud ini punya 2 identitas gitu ya. Sehingga saat itu yang Leon tahu, Cloud ini adalah seorang kapten polisi muda. Nah, terlepas dari 3 orang polisi tadi yang menjadi korban dari si mawar, di situ Cloud sebenarnya cukup lega ya, karena Linji ini hanya bermain-main dengan 3 polisi tadi, dan yang bergerak pun hanya si mawar, bukan Linji yang bergerak secara langsung. Coba kalau misalnya Linji ini tadi emosi gitu ya, dan tiba-tiba dia manggil si Thanos, terus mati separuh Nojin, kan gawat juga gitu ya. Untungnya nggak ada bahaya apa-apa yang terjadi akibat ulah 3 polisi tersebut. Dan karena 3 polisi tadi dibuat seperti itu, Cloud berpikir pasti mereka ini melakukan sesuatu yang membuat Boslin yang biasanya baik hati dan tidak sombong ini menjadi melakukan sesuatu kepada mereka. Sehingga Cloud kemudian meminta maaf kepada Linji kalau bawahannya tadi ada salah atau ada tidak sopannya gitu ya. Nah, di situ Linji menjawab kalau sebenarnya tidak ada apa-apa sih, tapi mereka tadi cuma bertanya tentang identitas asisten baruku atau si Muen. Tapi masalahnya identitasnya itu masih diproses, kata si Linji. Sehingga Cloud pun kemudian menghadap ke si Muen untuk memberikan salam sedikit dan berusaha keras untuk menambahkan info baru ke dalam otaknya kalau Boslin sekarang sudah punya asisten gitu ya. Dan tidak mau menyinggung sesuatu sedikit pun tentang asisten tersebut atau si Muen ini, karena tentunya dia tidak mau dong berakhir sama seperti 3 polisi tadi. Nah, di saat yang sama, Muen di situ dengan inisiatifnya sendiri kemudian menuangkan air ke 2 gelas yang salah satunya kemudian diberikan kepada si Cloud, sehingga membuat Linji ini cukup bangga dan merasa keputusannya sangat tepat untuk memungut Muen sebagai asistennya.
Sambil di situ Linji masih ngobrol dengan Claude tentang keadaan Joseph yang makin membaik sekarang dan sebagainya gitu ya. Sebelum kemudian Claude mengeluarkan kertas-kertas yang cukup banyak yang kata Claude itu dari si Joseph atas permintaan Bos Lin sebelumnya tentang menyelidiki bahasa kuno yang ada di pedangnya. Sebelumnya kan Linji memang meminta tolong Joseph untuk meneliti bahasa di pedangnya gitu ya. Nah, namun karena bahasa tersebut sudah sangat lama hilang, jadi kata Claude hasil penelitian di dokumen-dokumen tersebut juga agak berantakan karena kurang banyaknya sumber. Nah, tapi meskipun dengan info yang kata Claude berantakan tersebut, Linji masih tetap semangat sekali meneliti bahasa yang hilang dari Azir tersebut. Dan cukup tidak menyangka juga rupanya Joseph sangat bisa diandalkan gitu ya. Linji kira akan cukup lama hasilnya ini, rupanya cuma beberapa hari sudah diberikan. Meskipun setelah Linji melihat sedikit hasil penyelidikan dari kertas yang jumlahnya sekitar puluhan tersebut, Linji merasa benar kata Claude bahwa penyelidikannya itu sangat berantakan. Karena kebanyakan dari kertas tersebut hanya berisi arsip beberapa tulisan kuno yang ditemukan di batu, tanpa diteliti lebih lanjut. Dan menurut Linji hanya berisi tebakan atau dugaan saja dari para penelitinya. Dan penelitinya sendiri ini juga sepertinya bukan seorang akademisi profesional. Bukan berarti tidak ada orang profesionalnya ya, tapi seperti seakan orang yang meneliti ini cuma melihat tulisan kunonya sebentar, lalu menulis apa yang dia pikirkan saat itu, terus udah, tidak diteliti lebih lanjut lagi. Makanya Linji tadi bilang isinya itu cuma tebakan dan dugaan saja, jadi tidak profesional sama sekali lah. Kalau misal Linji yang saat itu menjadi asisten profesor, ada seorang mahasiswa yang punya laporan seperti itu, pasti ditolak oleh dia, katanya. Nah, namun untungnya ada sekitar 12 halaman yang berisi kumpulan tulisan kuno yang ditemukan di batu dan kualitasnya cukup bagus, sehingga membuat Linji ini bersyukur lah, ada yang berguna juga. Dan setelah merapikan kertas-kertas tadi, Linji menawarkan Claude ini untuk seperti biasa, santai-santai aja dulu gitu ya, baca-baca buku, atau Linji bisa juga merekomendasikan sebuah buku untuk Claude, kata Linji. Dan di sisi lain, si Claude disitu tanpa pikir panjang dengan hormat menolak tawaran Linji sambil berkata kalau dia harus segera mengurus 3 polisi tadi, katanya. Sebenarnya bukan karena Claude ini tidak mau buku Linji ya, tapi dia sudah diinstruksikan oleh si Joseph untuk hati-hati jika ditawari apa-apa oleh pemilik toko buku atau Bos Lin. Karena mereka tentunya sudah tahu ya kalau buku di toko Linji itu semuanya tidak ada yang normal dan belum tahu juga apa efeknya nanti kepada si Claude. Jadi lebih baik kalau bisa nolak aja dulu, dan Joseph sudah mengajari Claude cara nolak yang aman, yang sopan kepada Linji. Nah, tapi kalau Claude ini kondisinya tidak bisa nolak, Claude disuruh Joseph untuk kalau bisa tanya dulu apa isi bukunya kepada Linji dan buka bukunya ini di depan Linji secara langsung. Atau bawa dulu bukunya ke Joseph dan dibuka bareng-bareng sama si Joseph. Intinya jangan dibuka sendirian, takutnya nanti ada apa-apa gitu ya. Nah, tapi karena Claude ini bisa nolak kondisinya, Claude akhirnya nolak dengan alasan mengurus 3 polisi tadi. Dan Linji juga cuma bilang, ya sayang sekali gitu ya. Nah, di situ Claude kemudian memberikan nomornya kepada Linji sambil berkata kalau nanti ada apa-apa bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Dan Linji lalu mengambil ponselnya untuk menyimpan nomor si Claude ini. Dan di balik telepon Linji itu, Claude melihat ada logo keluarga Druid atau keluarga Chapman. Di mana menurut informasi yang Claude dapat, toko Linji ini memang ada di bawah nama The S Chamber of Commerce sejak 3 tahun yang lalu. Dan itu bertepatan juga dengan mulai naiknya nama Chapman Witch atau si Cherry ya di keluarga Chapman. Yang awalnya dia ini cuma dibully doang di keluarga Chapman. Tepat 3 tahun yang lalu, Cherry ini kembali lagi ke keluarga Chapman sampai sekarang menjadi figur yang sangat penting. Dan kalau dihubungkan itu semua, artinya Linji memang punya hubungan dengan Chapman Witch sejak 3 tahun yang lalu. Jadi Claude di situ berpikir kalau misal Secret Tower belum tahu keberadaan toko Linji sampai sekarang, pasti sampai sekarang Chapman Witch ini hanya menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan. Bagaimana bisa orang yang biasanya dibully bisa naik seperti itu? Tapi karena mereka sudah tahu adanya toko Linji ini dan sudah 3 tahun yang lalu berhubungan dengan Chapman Witch, sudah terbongkar semuanya kalau Chapman Witch ada hubungan dengan Bos Lin. Dan dengan itu semua, Claude menyimpulkan artinya Linji sudah punya bidak atau bawahan yang bisa dimainkan sejak 3 tahun yang lalu. Sehingga tidak ada yang tahu pastinya, bahkan Secret Tower pun juga tidak tahu seberapa banyak bidak atau bawahan yang Linji punya sampai sekarang. Dan pasti tersebar luas di segala bidang. Bahkan di Secret Tower atau True Society pun mungkin ada juga bawahan si Mamang Linji ini, selain si Joseph. Nah, tapi itu cuma pikiran si Claude aja ya. Tapi tentunya itu bukan urusan mereka, bukan urusan Secret Tower mencari tahu siapa saja bawahan Linji. Cuman yang jadi concern mereka,
palingan hanya si Wilde saja, yang juga merupakan bawahan pemilik toko buku atau si Linji. Nah setelah itu Linji dan si Claude ini basa-basi sedikit lah ya, bahas Melissa gimana belajarnya dan sebagainya. Kemudian Claude berpamitan pergi dengan membawa 3 polisi yang pingsan tadi. Dan si Linji melanjutkan mengecek penelitian dari si Claude tadi, yang rupanya setelah itu Linji mendapatkan sebuah penglihatan ketika membaca tulisan kunonya. Dan si Muen pun juga bisa merasakan sesuatu. Nah apakah itu? Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Kalian bisa like, subscribe kalau terhibur dengan video ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk sawer-sawer di situ. Semoga menghibur waktu luang kalian. Besok kayaknya aku mau buat video short ya. Ada satu komik yang kocak banget guys. Ceritanya sih ngebosenin ya, tapi lucu aja kalau dibuat konten. Jadi manhwa ini bahas reinkarnasi jadi ikan. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.